ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. إياك نعبد وإياك نستعين. عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله على آله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه: ada 5 yang kita disuruh untuk menyegerakan, artinya jangan sampai ditunda-tunda dan tidak termasuk daripada pekerjaan syaitan. Karena apabila sifat tergesa-gesa itu berasal daripada syaitan. Yang pertama, menikahkan anak perempuan perawan ketika telah mencapai umur balik dan ada yang melamarnya. Yang kedua, membayar hutang apabila sudah sampai waktunya harus membayar. Yang ketiga, menyelenggarakan atau melaksanakan proses jenazah kalau memang sudah nyata wafatnya. Dan yang keempat, menyuguhi tamu atau melayani tamu jika memang benar-benar menjadi tamu. Lalu yang kelima, taubat dari dosa tatkala melakukan dosa. Nah, 5 macam itu tidak termasuk pekerjaan setan walaupun tergesa-gesa atau berancap-ancap. Sementara yang lain-lain, umpama sembahyang cepat-cepat, nah ini bisa namanya sembahyangnya terbawa atau tertipu oleh bujukan setan, yaitu dengan pengen segera selesai, lalu dia dengan cepat-cepat tadi. Takut itu boleh jadi ada hubungannya dengan perkara yang dapat menyempurnakan amal dan penunaiannya sebagaimana mestinya. Jadi kita takut itu takutnya hanya kalau amal kita, ibadah kita tidak sempurna. Ya, kalau urusan diterima dan tidak diterima itu urusan Allah. Yang terpenting bagi kita bagaimana dalam melaksanakan amal tadi, sholatkah namanya, zikirkah namanya, baca Qurankah namanya, harus sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya sesuai dengan fikihnya. Ya. Nah, dan juga penunaiannya, cara pelaksanaannya sebagaimana mestinya. Atau boleh jadi ada sangkut pautnya dengan penerimaan Allah. Nah, bisa juga kita takut kalau sembahyang kita kada diterima. Kenapa kada diterima? Mungkin kurang ikhlas. Karena yang namanya ibadah itu aqbilat amrudat, yaitu kadang bisa diterima, bisa juga ditolak. Nah, jadi semua itu adalah kekuasaan Allah. Tapi yang terpenting selama kita melaksanakan ibadah itu dengan baik, sesuai ilmunya, syaratnya, rukunnya apa macam bagus, istiqamah, niscaya Allah terima.
kewaspadaan terhadap akibat, yaitu orang yang mempunyai khatir itu mawas diri dan meyakini bahwa amal yang hendak diperbuat itu benar dan baik. Nah, jadi harus yakin nang pacangan digawe ini nah sudah sesuai dengan aturan. Pama kita hendak baca Quran, kita yakin sudah tajwidnya sudah kita pahami. Terus mengenai sifat hurufnya paham, mengenai makharijal hurufnya tahu. Jadi ketika membaca Al-Quran dia waspada betul, hati-hati betul baca Quran, jangan sampai terlewatkan oleh hukum-hukum yang sudah diketahuinya. Itu namanya orang yang waspada. Nah, sama puasa. Nah, puasa juga demikian. Rukunnya apa macam sudah dilaksanakan apa enggak? Oh, sudah. Lah terus bagaimana dia menjaga puasanya? Karena menjaga puasanya bukan hanya mulai sahur, tapi sampai terbenam matahari. Dijaganya betul puasanya. Dari omongan yang kada baik, ya. Dari perbuatan yang kada baik, dari hati yang kurang baik, dijaganya betul sampai nanti berbuka alhamdulillah. Nah, dia meyakini bahwa nang digawinya sudah yakin benar. Jadi bujur sudah. Boleh jadi karena memandang pahala Allah di akhirat serta mengharapkannya. Nah, juga kita mengharapkan tentu apa yang kita kerjakan ini kan tidak sia-sia. Ya, alhamdulillah walaupun hujan, Bapak Ibu yang Allah berikan istiqamah dan kekuatan bisa ke tempat ini. Yang ada kesini Pang Guru, mungkin sidin ada kesibukan. Kita doakan aja mudahan sabarataan jamaah as-sabirin sehat walafiat. Ya. Tidak boleh kita buruk sangka. Oh, maka rajin datang sini kan, maka datang nek. Nah, siapa tahu orang ada kesibukan. Nanya hujan dulu sibuknya. Hujan kada wani datang. Pahamilah keterangan ini, mudah-mudahan engkau mendapatkan taufik dari Allah. Keterangan yang mana? Keterangan yang di atas tadi, ya. Nang 5 macam disuruh bersegera, terus kita disuruh juga untuk waspada. Waspada apa? Hati-hati dalam melakukan ibadah, jangan sampai kita tersalah. Maka dari itu bertakun dengan ulama. Jadi supaya ada tersalah. Ini kayak pemasalah sembahyang isyraq ini, takun. Itu kayak pemasalah nang tahajud itu, takun. Itu kayak pemasalah kalau sholat tasbih di pagi hari itu apa langsung 4 apa gimana, bertakun. Jadi apa yang kita kerjakan kita tidak ragu-ragu, yakin sudah, karena sudah kita tanyakan. Ya. Inilah 3 pasal yang harus engkau ketahui mengenai berbagai khatir. Peliharalah dan pusatkanlah perhatian kepada 3 pasal tersebut sekuat-kuatnya. Nah, 3 pasal kemarin sudah dijelaskan bagaimana caranya kita untuk selalu menjaga hati ini. Karena 3 pasal itu termasuk ilmu yang lembut dan rahasia agama yang mulia dalam bab ini. Jadi ilmu yang bisa menyejukkan hati, mendamaikan hati, lalu hati tenang, kada gelisah. Hidup ini selalu optimis, tidak pesimis. Ya, walaupun keadaan kita semacam ini seakan-akan keterbatasan, ya. Apa-apa kita berbuat takut, ya. Tapi tetap kita lakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Walaupun mungkin ada larangan, jangan sampai kita lengah dengan protokol kesehatan. Nah, itu namanya selalu kewaspadaan. Nah, semoga Allah Ta'ala dengan anugerahnya memberikan taufik kepada kita semua. Tipu daya syaitan dalam perbuatan taat. Nah, ini jadi orang-orang tertentu saja yang dapat mengetahui. Jadi si setan ini kadangnya nang menggoda kita tuh di luar ibadah, di dalam beribadah tuh. Mohon maaf agak kurang sehat ya. Di dalam beribadah itu nah diganggunya, apalagi di luar.
Sama di dalam musik itu banyak setan, apalagi di luar. Di dalam majelis itu banyak setan, apalagi di luar. Nah, dengan kita mengetahui ini, maka kita akan selalu waspada bujur. Hati-hati benar. Adapun pasal yang menerangkan tipu daya dan bujukan setan, maka berlakunya dan contohnya adalah tipuan dari setan terhadap anak keturunan Adam. Dalam masa taat itu ada 7 perkara. Artinya waktu taat saja diganggu setan, ya, dibujuk-bujuk setan waktu tak. Artinya waktu taat itu waktu ibadah. Umpama lagi sembahyang aja tuh nak bisa diganggu setan. Kan lagi sembahyang, apalagi nang kada tambahnya ya lagi. Nang orang sembahyang bisa diganggu setan, nang kada sembahyang bisa sidin jadi setan. Pertama, setan mencegah anak keturunan Adam dari berbuat taat. Nah, ini. Itu setan sudah. Dan setannya itu bisa berupa macam-macam. Pokoknya bila ada orang melarang berbuat ibadah kepada Allah, setan. Setannya berupa manusia kah? Berupa binatang kah? Manusia itu berupa anak kah? Berupa bini kah? Berupa laki kah? Berupa aparatur kah? Bila melarang orang beribadah, setan enggak. Jadi siapa aja yang melarang orang, apalagi kada senang, sudah kada senang dengan ibadah nih, umpama contoh biar nyaman. Kada katujuan majelis. Katuju sidin undang dutan. Bila sudah mendengar orang beburdah, sidin sarik benar. Tapi bila sudah orang karaoke, segar benar sidin. Nah, itu nyata setan. Tapi wanita pian nyambat sidin setan. Julak pian setan dua sarik sidin. Aku jisirin Haji Adul dahulai kam. Lain setan cuma pian melarang orang beribadah lakai. Berarti pian itu setan tambah sarik sidin. Ya. Jadi setan bisa berupa istri. Bilanya bini itu melarang bila kita hendak beribadah, ngapa-ngapa ke alasan. Bini beungah kalamai. Nah, itu setan. Ikam ini jadi setan dok. Tambahnya sarik. Ya. Nah, apabila anak keturunan Adam itu dijaga oleh Allah, maka ia menolak bisikan syaitan dengan mengatakan, "Hai iblis, aku ini sangat membutuhkan taat kepada Allah." Jadi bila bini melarang kita hendak beribadah, setan. Bila laki buai melarang pian beribadah, setan. Tapi bila laki mendukung, masya Allah, senangnya bisi laki, mau ini mengantarakan ke majelis sidin. Nah, itu ngarannya mendukung. Alasan sidin, aku jising kada bisa melajari bini guru wai, orang aja kata bisa mengaji. Jadi ingin belajar ke sana kemari, senangnya hati. Nang jelas kewajibanku sudah lepas. Nah, itu ngarannya aku seorang suami yang bisa berpikir. Kadang-kadang ada juga seorang suami yang pokoknya kamu ya ndak boleh keluar ke rumah, di rumah aja. Ndak ada gunanya kamu majelisan kalau ndak ada redok saya. Waduh, karatnya. Orang jago takuni laki pian dok, bisa lah melajari. Amunnya bisa melajari, ayo ha. Amunnya nang hendak apam betuupnya aja, bah. Nah. Jadi kita berkata, aku perlu dengan ibadah kepada Allah. Nah, bama kita bisi anak kadang-kadang sudah siap hendak tulak ke masjid, anak mami rohute, tahu di pirohute. Nah, di pirohute nangis. Akhirnya hendak dibawa ke masjid kada mau, hendak ditinggal kada mau juga, hendak umpat abah tuh bang. Nah, ini bingung. Itu setannya berupa anak-anak. Kayak apa caranya? Beri duit masih juga nah hikamam. Ini setannya nih
paham dengan duitnya. Ayo, ini nang alih. Ya, kita ini kan suwajo bisi kakanakan. Jadi kayak apa caranya? Dirayu begamatan, hendak apa gerang? Mau beli apa? Tamiya. Ayah, nanti kita ke masjid dulu nak ya. Ya, ke masjid dulu. Abah mau sholat dulu. Abah mau pengajian dulu. Nanti kalau sudah pulang dari masjid, ayo abah belikan tamiya. Nah, berarti ketika kita kawa ke majlis, kawa ke masjid, menang melawan setan. Itu cara setan mengganggu kita. Makanya ya Dr. Habib Segaf yang paling berat itu bila sudah gangguan dari dalam. Ya dari dalam tuh anak, bini, cucu, ya sudah. Itu paling berat. Dan yang paling berat lagi nanti dalam diri kita sendiri. Nah, itu paling berat lagi. Karena setiap sesuatu yang hendak dilakukan kebaikan tidak sunyi, tidak lepas daripada banyak gangguan. Nah, apa aja itu? Ya. Nah, kalau sudah nang kayak itu kisahnya, tinggal kayak apa kita kekuatan batin aja. Apa melarang aku jisirin kamu kada perlu. Sekalinya sari-sari ke bininya, ati sarai kamu. Aku yang penting ke masjid dulu. Itu namanya seorang lelaki yang disiplin. Udah, kamu udah bawel, cepat kamu kerjakan sholat, aku juga kerjakan sholat. Gak usah repot, apa sih? Aku ini ke masjid. Sekalinya nang bini ini baganangan bila laki kamu sigit. Karena ada janda nang bisa tertawa. Ada nang bisa membayang-bayangi. Kayak itu kisahnya. Nah, akhirnya orang aku bilang kayak itu, bawa bininya kamu sigit jadi aman. Ya kalau ayo kamu sigit. Nah, nang bini kada hakon. Nah, omong aku takutane ikam bila ikam kada kamu sigit, aku sorangan kada tahulah. Maka jandanya bisa langsung bobot di belakang. Iyalah. Nah, akhirnya mau kamu sigit bini pian baik. Nah, untuk alhamdulillah dakwah juga ngarannya. Karena aku harus mempunyai bekal dari dunia yang fana untuk menuju ke akhirat yang kekal abadi. Jadi dalam hati kita berkata, gangguan-gangguan semacam ini hilangkan. Aku perlu ibadah. Nah, jadi cara pertama setan mengganggu adalah dengan melarang atau mencegah berbuat ibadah. Yang kedua, cara setan mengganggu yang kedua dengan menyuruh menunda kaina. Itu setan. Allahu Akbar, kaina nanti engkau disik. Itu setan dok. Setannya juga bisa berupa manusia juga. Anda kemana? Ke masjid sudah azan. Belum qomat lagi. Ujar yang bini. Kaina gin, sini. Para kihula aku nih. Kawannya aku hendak makan sanggar. Kada lawas, astagfirullahaladzim. Nah, nang lagi hendak berangkat, anda kemana? Itu sudah qomat. Belum mentakbir lagi imamnya. Menunda itu termasuk pekerjaan setan. Makanya kalau memang sudah waktunya, ini bulan ini rasanya aku berzakat ini. Hitung, haulnya cukup, nisabnya cukup, duit yang dizakati banda hartanya, ya sudah cepat segera, jangan nanti. Nah, bila orang itu menunda-nunda gawian, maka dia termasuk daripada mendapat bujukan setan. Ya, tadi sudah saya sebutkan, bujukan setannya bisa berupa manusia. Jika ia dijaga Allah, maka ia bisa menolak dengan mengatakan batas umurku tidaklah berada dalam kekuasaanku. Nah, jadi jangan menunda, jangan kena. Kalau ada orang menunda sholat, sudah azan, kena pas meninggal. Ini teman sekelas saya, barusan kemarin berita saya. Jadi kami kan ada grup namanya grup MAPK itu. Jadi sudah hampir 25 tahun Pak, tidak ketemuan.
alhamdulillah ada grup kawan yang bisa menemukan jadi satu grup, jadi bisa bertemuan lewat grup aja. Bertemu secara badan belum. Habis tamat bahari tahun 91 tamatnya, ada suruh berteman lagi sampai ini. Melihat foto-foto betuhaan aja gitu dah. Ya. Nah, sekalinya kawan kami di Marabahan jadi Kesubag TU-nya Kemenek, mau nyusun tesis dia. Sudah berangkat dari Marabahan menuju Banjarmasin ke UIN kan, mau pembimbing pasca sarjananya. Sampai di Handil Bakti, di Handil nyesek. Enggak ada sakit, Pak. Enggak ada sakit. Ya itu jantung memang. Tapi beliau enggak tahu juga jantung. Langsung nyesek. Kalau lagi nyetir Raum aja, Banjar Raum. Langsung mampir, langsung jatuh gitu disetir. Meninggal langsung. Jadi itulah umur ya. Maksudnya kita jangan menunda-nunda dari pembicaraan kita. Kita kan udah tahu umur. Pokoknya bila sudah azan segera. Bila sudah kau bersedekah ada duitnya segera. Bila sudah kau berbuat kebaikan apa macam segera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segera untuk menuju ampunan Allah. Artinya segera beribadah, jangan kayak apalagi kita nang tuha-tuha ini, jangan sama-sama sampai lengah. Bila sudah cepat alarm jam 2:30 bangun, cepat bangun. Jangan kayak namun sudah bangun, tinggal bersihkan badan apa macam, berwudu, cepat sembahyang. Jangan nanti. Kita tidak tahu perubahan fisik kita. Loh, ada orang yang bangun sehat, maksudnya kada ada masalah. Begitu ke belakang, keluar dari kamar, raum, tahu raum, berkunang-kunang. Akhirnya terabah, meninggal. Jadi jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Nah, di samping itu kalau aku menunda-nunda amal hari ini sampai besok, lalu amal besok kapankah aku kerjakan? Jadi kita tumpuk ngarannya aja bahasa kita. Itu sama sewa rumah. Namun ada duitnya lah kasih bayar. Ini kada bulan depan aja bisa. Ya. Sudah parak loh. Gimana? Bulan depan menumpuk itu, mau bayar sedangkan 6 bulan tadi ya kasih bayar. Iya. Nah sama amal. Jadi kalau amal demikian juga kita. Kalau sudah kita rutinkan, ya apa amalnya, habis ini bacaannya ini, jangan nanti tertumpuk-tumpuk kita rugi nanti. Apa yang kita kawa gawi sudah. Habis isyraknya aku baca Quran 2 lembar. Usahakan cepat baca. Jangan nanti aja duha. Duha belum tentu terbaca, sibuk lagi. Nah, jadi kalau kita nanti menunda-nunda dan besok, kapan lagi amalnya dikerjakan yang besok? Karena setiap hari pasti ada amal yang harus aku kerjakan. Nah, jadi itu supaya memotivasi diri, jangan sampai kita menunda-nunda. Ya. Ini ulun ketapi kawan nyaring radang mana batuk. Tapi menang raja kalau begamatan. Ini cerah aja udaranya, jadi tak kumpul suaranya. Lalu setan cara mengganggu lagi yaitu dengan menyuruh untuk segera beramal. Nah, yang ketiga caranya menyuruh untuk segera beramal si setan tadi. Setan membisikkan di telinga, baiklah cepat-cepatlah engkau beramal agar segera selesai. Nah, orang yang bercepat-cepat selesai. Jadi yang berikut ini setan cara mengganggunya yaitu menyuruh untuk bercepat-cepat beramal. Bercepat-cepat, berancap-ancap, apalagi? Bercepat-cepat, berancap-ancap. Balakalakas. Balakalakas. Ya kah? Balakalakas. Kada mau lambat sih. Ya. Nah, balakalakas untuk beramal.
Karena tadi al-ajalatu minasyaitan, tergesa-gesa itu dari setan. Jadi berbisik nih, membisikkan baiklah cepat-cepat engkau beramal agar segera selesai dan dapat mengerjakan amal yang lain. Nah, itu juga termasuk bisikan setan. Ya, nang lalu baca Quran, kada ada buku beruas baca Quran. Ajuran kenapa? Aku nak menggaya amal yang lain lagi jar. Nah, itu namanya tergesa-gesa dalam beramal. Santai aja baca, betul-betul tumakninah. Kalau ini sudah, baru yang lain. Kalau yang lain sudah, baru yang lain. Jangan cepat, tapi tidak sempurna. Ya, tapi tidak sempurna. Kada bagus. Kalau kita beramal kada sempurna. Biasa dikit hak. Umpama nih, membaca Quran kada banyak sih din. Sembahyang itu sehalaman aja, sehalaman. Tapi bang, masya Allah tartilnya, bagusnya bacaannya, baik benar bacaan sidin. Ya, dibanding aku aja sejus setiap sembahyang. Tapi bang, kada ada nang suara apa-apa. Baik nang sehalaman tapi tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Lambat sidin baca. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Nyaman didengar. Biar sering kada nyaring rutin bila imbas sembahyang sehalaman, imbas sembahyang sehalaman ketimbang membaca sejus. Apalagi muqaddaman dibalik-balik lakas tuntung. Ajuran setuntung tuntung sudah. Padahal separuh dibaca. Ya. Tahu muqaddaman? Yang mengaji sejus-sejus tu nah. Muqaddam saking kepintaran diloncatinya orang melihat kawan, parak selesai, tak sebelah terakhir dikiranya Allah kada tahu kan. Kami bahari zaman kakanakan waktu di pondok diundang muqaddaman. Apa aja kok kawanku ini lakasnya tuntung. Kita ini masuk lancar juga, masih lambat inya. Oh, sekalinya aku aja membaca mulai awal lembaran pertama, tengah, akhir. Nah, pantas aku lakas tuntung. Karena saya pernah mendengar barang siapa yang memulai amal di awal dan di tengah dan di akhir, sama dia mengamalkan seluruhnya. Nah, kamu ada aja nang kayak itu pendapat. Itu beriman lain. Ini Quran itu semakin dibaca dengan baik, satu huruf nilainya banyak. Coba satu juz ini berapa ribu huruf? Nggak tahu kita banyaknya. Kalau cuman kamu membaca di awal, di tengah, di akhir, kan ada aja nang kayak itu ma'akalani kah? Iya kah? Bahasanya ma'akalani. Nah, sama membaca Quran, baca burda kah metihi ka hujung sidina. Kita sebut mangada metihi ka hujung. Itu kada sabaran juga ngarannya. Pahamlah. Ini burda satu mat 6 lembar lagi. Habis saya kena. Biar kada ditihi di hujung tuh habis saya kena. Cuma saking kada sabarnya. Nah, itu tadi. Nah, jadi jangan baiklah cepat-cepat ujar dalam bisikan, baiklah cepat-cepat engkau beramal agar segera selesai dan dapat mengerjakan amal yang lain. Apabila anak keturunan Adam itu dijaga Allah Ta'ala, maka ia bisa menolak dengan mengatakan amal sedikit tetapi sempurna. Ya julun tadi itu ibaratnya nih, biar nang mengaji sehalaman hai sembahyang ada nang kawan sejus, wow,
Tapi pang bacaan bilang nang kayak apa? Kada ada buku beruas, kada jelas apa macam. Biar nang sedikit tapi sempurna bagus bacaannya. Berzikirkah kayak itu juga? Dia kada banyak. Abdul Dzikri fa'alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kada selesai. Nah, tentu kah? Sudah. Itu jangankan setan, hantu gin bingung. Bujur berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. La. Jadi biar sedikit, yang penting sempurna amalnya. Jadi sedikit, amal sedikit tetapi sempurna adalah lebih baik daripada amal yang banyak dengan tidak sempurna. Itu perlu diingatlah. Baca Quran kah, beribadah apakah, sembahyang kah, pokoknya biasa sedikit ha. Tapi bujur-bujur baik benar, tumak ninahnya tenang benar. Baca salawat kah bu ai, biasa hari 1000 ha, tapi rutin. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Mungkin kayak kaset kusut gitu. Nuka tasbih nang 500 ada kah bisa tasbih 500? Nyaman aku di rumah tasbih nang 500. Bila saya putaran 500 kali lah mai. 2 kali putaran 1000 dah. Kalau nang pakai apa nih? Yang kayak ini enggak ada saksi nanti. Enggak ada saksi. Kalau tasbih bisa nanti dibuat dalam liang lahat kalau mau. Tasbih yang kita sayangi berpuluh-puluh, 20, 30, 40 tahun. Makanya bikin tasbih yang kita sayangi. Apalagi sudah kita ijazahkan dengan guru-guru. Guru ulun berijazah tasbih. Tasbih apakah? Tasbih pulkah kah apakah? Sama ulun sebutin tasbih na ulun sayangi benar. Termasuk ini sayang benar juga nenek. Jadi sayang benar nih karena tangan Sidin langsung memberi. Habib Zain di Madinah yang memberi langsung. Nah, tasbih. Kalau tasbih yang ulun sayangi itu tasbih langsung dipegang oleh abah guru sekumpul. Nah, itu sayang benar tasbihnya. Ada di rumah nang Sidin langsung Sidin pegang waktu baiat musafahah itu. Jadi istilahnya tasbih ini kita pegang terus mulai awal bahari tahun 2004 dengan abah guru, bukan 2004 lagi, 2003 sampai wah ini, sampai akhir hayat kita tuh. Itu khusus tasbih di rumah. Ya. Nah, terus kalau tasbih yang 500 tadi kita mesan di Metapura. Jadi nyaman, santai. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Kadang-kadang seputaran je Banjar sakulikar, tahu sakulikar Pak Haji Gurde. Sakulikaran deret 500 ya. Kalau tasbih Habib Abdul Al-Haddad 1000. Namun 1000 kahibakan kena kamar. Ya, nyaman santai. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, atau Allah 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 Allah. Tapi di rumah jangan tasbih itu dibawa kamu sigit. Amun nang tasbih 500 atau 1000 bawa kamu sigit, mai curang ini nek. Memberi takutan tasbih sidin. Nah, lalu pamer pulang ya. Ya, artinya sewaktu-waktu sawayah-wayah aja bahasa Banjar. Sawayah-wayah bisa pakai tasbih metik, sawayah-wayah tasbih biasa. Namun kita di pertemuan atau umpama sambil rapat apa macam, ya kada apa-apa kayaknya sambil amun apalagi memimpin rapat tasbih di tangan, oh my jurang. Iya, sambil santai-santai. Mungkin ngajar kita bisa ini bisa ya. Apalagi kalau ngajar cuman online aja. Artinya sewaktu-waktu bisa pakai ini. Dan yang paling bagus memang tasbih subha itu sunnahnya ini, subha. Awal-awal sejarah tasbih itu kan memang begini. Pertama-tama kali tasbih itu Abu Hurairah ya, beliau mengikat-ikat nang kayak ini nah.
Diikat ada buhulnya, kalau tali itu nah diikat ada buhulnya, diikat. Nah, akhirnya digunakan tasbih. Nah, melihat Rasulullah ada sarik sirin. Nabi cak ibarat sarik langsung menagur. Memang Nabi kada tasbih, Nabi langsung tangan. Cuma para sahabat tasbih awal-awalnya kayak itu. Nah, lalu Aisyah juga demikian, pakai batu Aisyah. Pakai batu. Kada menagur juga Nabi, artinya bila Nabi itu diam aja, tanda akur aja, tanda senang aja. Nah, terus perkembangan. Nah, dari nang buhul-buhul tadi, akhirnya ada sahabat yang mau bikin tasbih dengan cara melubangi batu. Dilubangi batu. Lalu diikat, lalu jadi tasbih. Terus berkembang sampai ini tasbih. Jadi bahasa Arabnya subha. Nah, ini yang bagus kita beijazah kawan perguruan tasbih ya. Sudah beijazah. Nah, jadi kalau kita bertasbih sama dengan yang dipakai oleh guru kita. Atau umpama ada ulama datang sini, pegang tasbih kita. Amun sidin bisa bahasa Indonesia, tolong be pakaiakan sekali putaran zikir. Kelas dah. Amunnya kada bisa, cari yang bisa menerjemahkan. Kan sini ada majlis Rasulullah, kalau ambil berkah tangan sini memutarkan seputaran. Nah, itu bagus benar. Ini tasbih ini biar murah, ini cuman sekitar 5 rial aja, ini murah meriah. Tapi nang memberi nang larang benar orangnya. Ya. Nang memberi nang Masya Allah Al-Alimul Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith ya, yang perguruan menantu kami ya, ini lama berguru di pada Habib Zain menantu. Nah, cukup dulu lah, ini ulun masih kita sehat benar. Jadi sampai nomor berapa tadi? Nomor 1, 2 sampai nomor 3 ya. Nah, insyaallah panjang umur karena kita subuh Kamis depan nomor 4-nya. Jadi ada 7 cara setan mengganggu umat Nabi Muhammad dalam beribadahan. Dalam beribadah aja bisa diganggu, apalagi nang kada beribadah tambahnya ya lagi. Ya. Jadi orang nang beribadah bisa diganggu, apalagi nang kada beribadah. Jamaah rahimakumullah. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita panjang umur, sehat badan, murah rezeki, anak cucu kita beriman. Dan doakan kami sekeluarga, kebetulan ini kami lagi diuji dengan sakit ya, cuman agak-agak meradang aja, flu, meriap dingin. Ya, mudah-mudahan kami serumahan, sekeluargaan dan juga anak-anak kami di pondok selalu mendapatkan perlindungan dari Allah, dijagakan Allah, diberikan kesehatan, keafiatan, syifaan ajilan kamilan la yughadiru saqama bi barakatil Fatihah. Ya kana ubudu ya kana siratal mustaqim. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya rahim. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربي فقنا في الدين وعلمنا رشدا. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.